melewati jam 12-nya itu ya kan, jam 2 itu kayak kata kemarin Pak Ustadz ya kan. Benar. Jam 2 waya-wayanya tuh udah bukan dangdutan lagi, udah bukan keroncongan lagi. Waduh Pak Ustadz, Malam Pak Ustadz. hari pertama pasti masih penyesuaian, Bang. Ya. Kadang-kadang suka lupa malah ya. Untung Abang nggak lupa. Enggak. Sebenarnya kalau di tempat tidur itu Abang taruhin ada kopi, bisa jadi lupa, Bang. Bisa jadi lupa. Iya, bangun tidur bisa langsung ngopi. Tapi kalau lupa Godin. Godin itu nyati besok, Bang. besok. Godin. Kalau sini kan ada 6 orang namanya si Bang Godin Godin. juga. Iya, Bang Godin. Tapi bukan itu ini maksud, Iya, Bang. Bang besok berarti Iya. dia. Nah, gitu artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di episode 2, Alhamdulillah, di Podkaptar, podcastnya warga sekitar, sama gue Bang Alung dan Bapak Ustadz Rahmat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sehat, dua Bang. nih, udah Iya, dua nih, udah iya dua. ya, Bang ya. Iya. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Lancar, Bang? Lancar Pak Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Cuma biasa Pak Ustadz, kalau hari pertama agak berat. Yang kemarin saya tanyain itu, iya agak berat kalau puasa pertama itu ya kan. Dari cobaannya, dari melewati jam 12-nya itu ya kan, jam 2 itu kayak kata kemarin Pak Ustadz ya kan. Benar. Jam 2 waya-wayanya tuh udah bukan dangdutan lagi, udah bukan keroncongan lagi. Waduh Pak Ustadz. Nah, kali ini mungkin balik ke niat lagi nih Pak Ustadz. Itu suka niat bareng-bareng tuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, ayo mari kita niat bareng-bareng, niat puasa untuk besok. Nah, niat atau lafaz itu apakah hanya untuk niat, apakah harus diucapkan atau tidak Pak Ustadz? Iya. Gimana tuh Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah kita sudah masuk malam yang kedua nih, Bang Malam ya. yang kedua, Nah, betul, kita Pak semua Ustadz. pada sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi memang biasa, Bang. Ya. Kalau apapun jangankan puasa, kalau namanya yang pertama, langkah pertama itu pasti memang berat. Benar. Nah, tapi ada pepatah mengatakan, Ya. langkah pertama berat tapi memang harus diawali, Ya, harus ya. dikerjakan. Harus kerja. Kita tidak mungkin melangkah ke langkah yang ketiga dan selanjutnya Ya. kalau langkah pertama kita tidak lakukan, Kita kan tidak. gitu ya. Betul. Nah, itulah apalagi puasa malam hari pertama pasti masih penyesuaian, Bang. Ya. Kadang-kadang suka lupa malah ya. Untung Abang nggak lupa. Enggak. Sebenarnya kalau di tempat tidur itu Abang taruhin ada kopi, bisa jadi lupa, Bang. Bisa jadi lupa. Iya, bangun tidur bisa langsung ngopi. Enak. Tapi kalau lupa mah nggak batal kali Pak Ustadz. Iya, kalau lupa mah, Bang, kan gitu. Masa lupa tiap hari? Iya. Kan gitu. Nah, jadi gini, mengenai niat puasa. Ya. Nah, ini merupakan istisna dari niat sebenarnya, Bang. Di amalan-amalan yang lain, niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Artinya an-niyatu muqtaronan bi fi'lihi. Ya. Niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Contoh, kalau kita sholat, maka niatnya pas takbiratul ihram. Nah, saya niat sholat dohor umpamanya. Nah, kan harus dibarengi itu ya, berarti langsung mengerjakan. Atau kita waktu berwudu. Ya. Nah, kita berwudu itu kan pas membasuh muka kita niat. Ya. Saya niat wudu kan gitu ya, Bang ya. Nah, ini dalam puasa beda. Nah, di dalam puasa ini merupakan pengecualian niat. Ya. Dia dilakukan harus sebelum puasa. Nah, ya. makanya untuk menjaga kelupaan, para ulama mujtahid itu lebih utama malah kalau bisa malamnya, Bang. Oh, pas habis taraweh Iya, biasanya kalau ulama-ulama sekarang kan gitu ya. Makanya habis taraweh tuh langsung pada niat. Nawaitu sauma godin kan gitu ya. An adai fardi sahri Ramadana haji sanatin lillahi taala kan gitu ya. Nah, itu harus dibarengi dalam hati, Bang. Bukan hanya mulut tapi hati juga berbicara. Dalam hati saya niat puasa besok hari, kan makanya besok hari tuh kan gitu. Sauma godin. Godin itu nyati besok, Bang. Besok. Godin kalau sini kan ada 6 orang namanya si Bang Godin Godin. juga. Godin. Tapi bukan itu ini maksud, Iya, Bang. Bang besok berarti Iya. dia. Nah, gitu artinya
harus dilakukan sebelum puasanya untuk menjaga kelupaan. Sebab puasa tanpa niat juga nggak sah. Nggak sah. Nah, tapi dia nggak boleh nggak puasa. Tetap harus puasa. Harus puasa kalau bulan Ramadan, Bang. Iya. Umpamanya, aduh, semalam gue lupa niat, sekarang gue madang ya pagi-pagi. Nah, itu nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Atau gue ngopi ya pagi-pagi. Nah, itu nggak boleh. Kenapa lu jam 7 udah ngopi? Iya. Semalam lupa niat. Nah, itu nggak boleh. Tetap harus. Harus. Nah, itu nanti ini gimana? Sah? Tetap sah apa gimana? Nah, jadi tidak sah. Oh. Nah, jadi kalau dia tanpa niat, dia harus mengkodok nanti pada setelah bulan puasa, Bang. Bulan Syawal kan gitu ya, atau setelah bulan puasa lah, dia harus kodoknya. Nah, itu pentingnya niat. Nah, jadi puasanya tidak sah kalau tanpa niat. Nah, ulama mengatakan ada juga yang niat puasanya kurang sebulan. Nah, pamannya saya niat puasa Ramadan kulihi, kan nggak biasanya itu ya. Nah, itu sama Ramadana kulihi. Nah, artinya sebulan full. Nah, tapi ulama yang kuat, nah, yang jumhur ulama, nah, itu hanya puasa sebulan, tapi dia yang menurut jumhur harus niat tiap hari juga, Bang. Harus diulangi lagi. Nah, teman-teman jangan lupa nih ya. Nah, jangan lupa niat, makanya, lupa niat. Jadi niat itu penting. Gitu. Iya. Cuman makan, Bang, kita kalau tanpa niat juga kenyang. Kalau itu mah nggak usah diinin, Bos. Iya, kadang kita mau makan nih. Nah, kita lupa nih. Kan nggak ada niat. Saya niat mau makan. Kan enggak ya, kadang lupa aja. Apa 2 piring makan kenyang, Bang. Mau niat nggak niat tetap kenyang itu. Tetap kenyang. Benar, Ustaz. Iya. Nah, kalau ada nggak cara untuk memperbaiki niat itu sendiri, Pak Ustadz? Misalkan kepentok udah imsak nih, ya itu tetap bisa. Bisa. Jadi imsak itu apa sih, Bang? Imsak itu kalau ibarat lampu merah, itu lampu kuning. Dia lampu kuningnya. Iya, jadi umpamanya kita waktu imsak sudah tiba, maunya kan gitu ya, di masjid atau di mushola atau ada apa, itu masih boleh, Bang. Masih boleh kita makan, masih boleh kita minum. Nah, jadi puasa itu yang tidak boleh apabila sudah terbit fajar, itu subuh. Nah, jadi dari imsak ke subuh, itu kalau di dalam keterangan itu sekitar membaca 10 ayat. 10 ayat Al-Qur'an. Nah, kita beruntung sebenarnya, Bang, hidup di Indonesia. Di Indonesia yang di garis khatulistiwa, itu kita puasanya sekitar 13 jaman. 13 jam lah rata-rata. 13 rata-rata. Nah, coba kalau kita hidup di negara atau di kutub utara. Nah, kutub utara itu kalau lagi musim kemarau, itu orang-orang di sana puasanya bisa sampai 21 jam. Tuh. Nah, itu bisa terjadi di Finlandia, di Islandia. Nah, itu di negara-negara kutub utara tadi. Nah, itu, Bang. Puasanya kalau musim kemarau bisa 21 jam. Jadi dia nggak puasanya cuma 3 jam. 3 jam. Iya. Wah, iya benar. Sekitar 2-3 jam. Kalau kita masih mending ya, hampir. Kalau kita kan hampir seimbang. Iya, kalau kita hampir seimbang. Nah, jadi makanya kalau di sana tuh dari subuh umpamanya nih. Kan puasa itu atau puasa sama sholat itu sama, Bang. Jadi mengikuti peredaran matahari. Nah, jadi peredaran bumi mengelilingi matahari kan gitu ya. Nah, jadi patokannya matahari lah. Nah, jadi kalau umpamanya siang, nah kalau orang-orang di kutub utara itu antara sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh selisihnya paling setengah jam. Iya, deketan. Iya, setengah jam nih kita sholat maghrib nih, Bang. Nah, setengah jam lagi udah sholat isya. Udah subuh. Sejam lagi. Tuh, begitu. Tiba-tiba udah siang lagi. Nah, zuhur berarti panjang ya? Zuhur panjang, siangnya panjang, asarnya gitu ya. panjang. Nah, berbeda dengan orang-orang yang ada di kutub selatan. Nah, di kutub selatan kalau ketika musim dingin bisa jadi orang puasa cuma 1 jam. Gitu. Ya kita kesana yuk. Nah, siangnya sedikit, Bang. Gitu. Jadi kan kalau Abang bisa lihat di bola dunia tuh ya, globe. Nah, bumi itu kan rada miring, Bang ya. Nah, itu. Jadi kutub selatan yang di bawah kan gitu ya. Kutub utara yang di atas. Nah, makanya kutub selatan tuh
kalau apalagi musim-musim dingin, itu hampir malam terus, gitu. Bisa jadi siangnya setengah jam, sejam. Nah, puasa enak di sana Bang, gitu. Cuma di sana tukang es nggak laku Bang. Dingin. Nggak laku. Orang banyak es. Iya. Iya benar Pak Ustadz. Kalau misalkan kita cuma niat aja nih ya Pak Ustadz. Terus pas puasanya ternyata di jam 10 itu kita batal. Itu jadi nggak jadi masalah juga Pak Ustadz. Nah, jadi kita boleh membatalkan puasa dengan dalil yang diperbolehkan oleh agama. Nah, jadi puasa itu kan gini. Apabila kita sakit umpamanya, boleh. Nah, jadi puasa itu boleh tidak berpuasa orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, orang yang sudah berusia tua, udah ujur tuh kayaknya tuh udah ujur kan gitu ya. Nah itu boleh Bang. Nah boleh lo nggak puasa. Nah, sakit jangan sakit koreng terus Abang nggak puasa. Nah masa Abang bisul apa yang nggak puasa kan gitu. Nah itu jadi sakit-sakit yang merupakan jadi darurat syar'i Bang ya. Nah, atau perjalanan. Nah, Abang ada perjalanan dinas yang membuat Abang lelah. Nah, jadi ada ulama yang mengatakan berapa sih jauhnya perjalanan? Nah, itu sejauh kita boleh mengkodok puasa, mengkodok dan qashar sholat. Nah, ada yang mengatakan 98 kilo. Nah, cuman zaman sekarang mah 98 kilo tuh pendek Bang, cepat, deket banget. Iya, deket. Dari sini Bandung 200 kilo aja paling kita 2 jam ya. Nah, jadi itu zaman dahulu. Nah, tapi syariat itu tidak dirubah. Sebab syariat fikih itu seperti itu adanya. Jadi kalau kita perjalanan di atas 100 kilo, nah perjalanannya berat, nah Abang naik sepeda kan gitu ya. Ngetung jalan kaki gitu. Jalan kaki umpamanya. Waduh, kita lelah. Nah, itu boleh. Boleh tidak berpuasa. Musafir jatuhnya. Ya, musafir jatuhannya, Bang. Atau orang yang udah tua, kan gitu, boleh tidak berpuasa. Cuman kalau orang tua mah kan dia tidak mungkin membayar lagi, Bang ya. Nah, jadi caranya dia membayar satu mud setiap hari. Satu mud tuh satu apa tuh? Nah, jadi setiap hari, umpamanya nih orang tua kita udah tua nih, Bang. Nah, orang tua kita udah tua, buat puasa dia kayaknya tambah parah umpamanya Bang ya, sakit-sakitnya tambah parah, pokoknya udah nggak kuat puasa, ada kata dokter juga jangan puasa ya, kan gitu ya, karena minum obat, minum apa kan gitu ya Bang. Benar. Nah, jadi setiap hari dia harus memberi makan satu mud. Nah, satu mud itu ya sekitar jadi 1 liter kurang seperempat gitu Bang. 1 liter kurang seperempat. 1 liter beras kurang seperempat. Jadi 75% lah ya. Iya, gitu lah Bang. Jadi seliter kurang seperempat lah kan gitu. Atau model lempengin seliter ya nggak apa-apa, malah sedekah. Nggak apa-apa. Nah, lempengin seliter kan gitu ya. Nah, berarti dia kalau dalam 1 bulan 30 liter gitu. Itu kasih makan fakir miskin. Langsung bapaknya disedekahin gitu Bang. Karena dia kan udah nggak bisa mengkodok lagi. Nggak bisa, tetap nggak bisa puasa juga. Tetap nggak puasa lagi. Karena mau puasa lagi juga ketika besoknya bukan bulan puasa. Emang tidak boleh puasa katanya. Emang udah tua kan gitu ya Bang. Nah, kalau untuk yang sehat tuh bagaimana Pak Ustadz? Misalkan saya batal nih sakit, ya kan? Itu kalau saya maunya bayar mud aja, nggak mau puasa nanti di kodok, itu bisa tetap. Nah, nggak boleh Bang. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi yang membayar mud itu memang orang yang tidak ada harapan untuk berpuasa lagi. Untuk berpuasa lagi, kan gitu. Nah, kecuali begini Bang. Kecuali kita masih muda nih, kita sakit. Nah, dia mah nanti itu mau jadi gue niat batal puasa nih kan gitu ya. Karena lagi sakit udah nggak kuat nih minum obat segala macam. Nanti gue bayar nanti habis lebaran umpamanya puasanya. Ternyata ya maaf nih Bang ya. Umurnya nggak sampai umpamanya. Nah, umurnya nggak sampai. Nah, itu dia tetap bayar mud fidyah nanti Bang. Oh, di fidyahin. Ada kan gitu ya. Nah, jadi makanya orang-orang tua kita
ulama-ulama kita, kiai-kiai kita mengajarkan kalau orang meninggal kan itu ada pidyah tuh ya. Ada. Itu Bang diantara jaga-jaga. Oh, Jaga-jaga takut dia pernah ninggalin puasa kan gitu. Oh. Karena kalau sholat mah nggak boleh Bang. Iya. Dibayar sebab namanya sholat mah orang kita lagi sehat wajib sholat. Iya. Nah, sakit, lagi sakit tetap wajib sholat. Sholat kan nggak harus berdiri. Iya. Boleh berbaring, boleh duduk, boleh tiduran, boleh pakai mata. Pakai mata doangan. Iya. Nah, artinya kalau sholat tidak bisa dibayar pakai pidyah. Gitu. Berarti itu pidyah untuk puasa berarti puasa. Ya? Dan lain-lainnya. Iya, gitu Bang. Siap Ustaz. Kalau niat hari ini saya niat puasa untuk esok hari, tiba-tiba besok saya di perjalanan jauh jadi musafir nih gitu, itu harus tetap puasa atau tetap jadi musafir, bisa nggak puasa? Oh jadi gini, jadi di dalam ajaran agama ada namanya rukhsah. Rukhsah itu keringanan sebenarnya ya. Jadi kita malamnya udah niat puasa, besok gue mau puasa. Nah, ternyata besok berangkat jauh. Atau walaupun kita udah tahu besok bakalan perjalanan. Iya. Kita tetap wajib niat puasa, Bang. Dan sebelum ininya tetap puasa juga tuh. Nah, jadi itu boleh membatalkannya di perjalanan. Di perjalanan, bukannya dari awal dibatalkan. Bukannya dari sebelum berangkat udah makan, udah minum, udah ngopi. Nah, itu seperti itu Bang. Nah jadi di perjalanannya itulah kita yang disebut musafir. Nah kita boleh membatalkan. Kalau itu pun darurat. Tapi puasa lebih baik. Ini dalam ajaran agama juga bilang. Jadi seandainya kamu menjadi musafir, nah dan kamu kuat puasa itu jauh lebih baik kan gitu Bang ya. Nah, jadi sebaiknya ya tetap berpuasa kalau kuat kan gitu. Tapi kalau tidak kuat ada rukhsahnya. Nah, itu rukhsahnya rukhsah syar'i Bang. Rukhsah syar'i. Rukhsah syar'i artinya rukhsah yang dibenarkan oleh syariat. Gitu ya. Boleh tidak berpuasa. Oh, begitu. Gitu. Siap Pak Ustaz. Nah, kan kadang ada nih kalau anak-anak tuh ya yang mungkin dia belum balik atau gimana, dia tetap wajib puasa tuh apa belum diwajibkan? Nah jadi kalau yang balik, yang belum balik. Nah jadi syarat sah di antara syarat sah puasa kan balik Bang ya. Nah balik berapa sih umurnya? Nah balik di dalam ini kita lariknya ke fikih. Kalau untuk perempuan itu usia 9 tahun Bang. 9 tahun udah ya. Nah usia 9 tahun berarti itu anak udah balik, maka setelah anak usia 9 tahun sudah harus berpuasa. Nah, kalau laki-laki itu 15 tahun. Nah, seandainya dia belum 9 tahun dan belum 15 tahun sudah berpuasa. Nah, itu latihan, Bang. Latihan berpuasa. Nah, makanya juga jangan terlalu keras. Makanya kadang-kadang ada orang juga yang mengajarkan anak-anaknya yang baru SD kelas 1 umpamanya ya atau kelas 2 puasanya setengah hari. Nah, Zuhur makan, ntar lanjut puasa lagi. Itu boleh ya? Boleh. Itu adalah pendidikan. Pendidikan melatih anak-anak ini supaya kuat berpuasa untuk kedepannya. Begitu. Nah itu kebaikan Bang. Nah dan seandainya dia kuat berpuasa, maka pahalanya diberikan untuk orang tuanya. Sebab anak sebelum umur balik dia nggak punya dosa. Gitu anak-anak makanya kita tuh ada anak-anak yang teriak-teriak, yang main, yang berantem, biarin aja Bang. Dia mah belum punya dosa. Malah kita yang emosi dari dosa ya. Gitu. Nah, biarin aja. Sebab dia belum mukalaf namanya. Belum terkena hukum. Nah, jadi anak-anak itu memang dunianya anak-anak. Syariat pun mengatakan dia tidak boleh dikerasin. Sebab dia belum kewajiban gitu. Makanya anak-anak mah dia mau. Nah, tapi begini. Ada di dalam sejarah, ada di dalam riwayat, dalam hadis. Jadi ada orang Yahudi, Bang. Orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini dan anaknya Yahudi juga. Nah, itu anaknya di pasar, anaknya kecil. Anak kecilnya lagi makan di pasar Bang, diomelin. Nah, kamu jangan makan. Ini orang sedang berpuasa. Nah, itu
menghargai begitu aja, Bang. Iya. Si Yahudi itu masuk surga. Yahudi. Iya. Nah, jadi bagaimana kita menghargai orang yang berpuasa? Nah, sama seperti Abang tadi, Abang musafir. Iya. Jangan mentang-mentang musafir, Musafir. Abang langsung makan. Minum di ya. samping orang banyak. Di depan orang, di samping Abang banyak Iya. orang, itu nggak boleh. Minimal ngumpet-ngumpet lah ya, gitu ya. Ngumpet-ngumpet, Bang, kan gitu. Siap, Nah, itu aja yang Yahudi menghargai. Iya. Itu untuk menghargai dia niatnya, Bang. Menghargai orang berpuasa. Iya. Nah, ternyata selang berapa lama dia meninggal, nah, kata Nabi, ternyata dia dimasukkan ke dalam surga. Dalam surga, Itu ya. akibat menghargai bulan puasa, Iya. tidak makan di tempat umum. Nah, kalau sekarang kan, Bang ya, Iya. orang kadang-kadang udah nggak menghargai lagi. Udah. Nah, itu. Sampai sekarang mah ada juga tuh yang non muslim pada berebutan takjil, Pak Ustadz. Sore-sore. Iya. Nah, itu. Nah, kalau itu mah susah sih, Bang ya. Sebab war tajil. Iya. Sebab takjil kan nggak mungkin kita ngasih takjil ke apa. Itu yang ngambil takjil di jalanan atau apa, kan belum tentu juga yang orang berpuasa semua sebenarnya, kan, Bang ya. Ya. Berhubung kita yang ngasih, si pemberi sedekah ini adalah niat untuk berbuka puasa nih orang, wah itu pahalanya besar, Bang. Gitu. Malah kan kalau di negara-negara Islam, di Arab, di mana, kalau bulan puasa itu kan orang berlomba-lomba, Bang. Berlomba-lomba bagaimana menghidangkan orang untuk buka puasa. Sebab orang yang menghidangkan makanan untuk orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tadi. Coba kan gitu, Bang ya. Nah, berarti kan memang berlomba-lomba. Makanya tuh kalau di masjid Arab ya, Masjidil Haram, Masjidil itu kayaknya sih bukan puluhan juta lagi, ratusan juta tuh orang untuk membiayai orang untuk itu, buat Bang. Buka puasa ya? Untuk buka puasa. Benar, Pak Ustadz. Gitu. Mudah-mudahan para donatur nih ya. Para donatur. Benar. Nah, ini momen sebenarnya, Bang. Benar. Momen untuk memberikan donasinya. Benar. Nah, untuk memberikan donasi pada bulan puasa ini. Betul. Untuk orang berbuka, gitu ya. Siapa tahu mau ini ke masjid sini gitu ya, kan? Bisa ya, Pak Ustadz ya. Ke masjid atau ke Kartar. Iya, ke Pot Kartar. Ke Pot Kartar sebagai nanti. Jadi siap menerima dan menyalurkan ya, Betul, Bang ya. siap. Gitu. Siap, Pak Ustadz. Terakhir nih, Pak Ustadz. Satu pesan penting buat para pendengar di mana aja berada, kira-kira untuk mengukuhkan niat puasa di tahun ini biar benar-benar penuh dengan kesadaran, nggak cuma kita ngejalanin kebiasaan atau kewajiban. Itu gimana tuh kira-kira pesan terakhir, Pak Ustadz? Nah, jadi gini, jadi mari kita jadikan puasa ini adalah merupakan sebuah momen memperbaiki diri sebenarnya, Bang ya. Sebab hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang yang semuanya adalah proses pembelajaran. Betul. Nah, makanya dalam hidup ini kan nggak ada istilah orang pinter, orang yang paling ahli, dan sebagainya. Sebab semua orang, walaupun sepinter apapun dia, tetap punya kelemahan, Bang. Tetap punya kekurangan, tetap dia pasti butuh orang lain. Nah, sebab memang sudah Allah menakar seseorang ini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Contoh Abang lihat. Nah, ada dokter. Nah, dia ahli banget di dokter, tapi main bola nggak bisa. Nah, kan itu kekurangan. Benar. Nah, dia dokter ahli banget, suruh benerin mobil dia nggak bisa. Nah, demikian juga orang. Jadi orang tuh nggak ada yang sempurna menguasai semua bidang. Pasti semua orang pasti membutuhkan orang lain. Betul. Nah, oleh karenanya di bulan puasa ini kita jadikan sebagai momen untuk memperbaiki diri, untuk merasakan bagaimana orang lain itu merasakan seperti apa yang kita rasakan. Betul. Nah, berarti kalau kita hanya lapar di bulan puasa lantaran menjalankan puasa, sedangkan orang-orang miskin itu nggak menjalankan puasa juga kelaparan, Bang ya. Benar. Nah, kita merasakan. Kan gitu. Nah, berarti buat kita yang punya kelebihan rezeki, nah sebagiannya adalah sebenarnya bukan milik kita semua, titipan, Bang. Ya, Pak Ustadz, titipan. Nah, bagaimana kita itu orang makanya bukan bulan puasa doang kan lapar gitu ya. Nah, kita
Jadi disitulah kepekaan sosial. Betul. Nah, jadi kepekaan sosial itu jadi puasa tuh mengajarkan semuanya sebenarnya Bang tadi ya. Banyak ya, banyak. Kita bagaimana kita beribadah kepada Allah lebih baik segitu. Sebab puasa ini kan amalan atau ibadah yang dikerjakan sama Allah Bang. Allah itu kan puasa. Allah tuh tidak butuh segala apapun kan gitu ya. Sebenarnya kita puasa dan tidak puasa Allah mah nggak perlu gitu ya. Benar. Nah, jadi puasa itu kembali kepada diri kita semua dan kita sendiri. Seperti kita sholat Bang. Apakah kalau kita tidak sholat Allah marah? Allah marah, mengurangi ketuhanannya Allah? Enggak kan Bang ya? Enggak. Allah nggak terganggu dengan sifat-sifatnya kan gitu. Nah, jadi ternyata sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita dan sebagainya, nah itu adalah kembali kepada diri kita, diri sendiri, untuk diri sendiri. Nah ternyata puasa ini mengajarkan kepekaan sosial, kan gitu ya Bang ya. Nah apalagi kalau bulan puasa kita yang tadinya nggak ketemu bisa jadi ketemu bisa Bang. Jadi ketemu, benar. Antara terawih, nah kan atau sholat subuh, buka bersama dan sebagainya kan gitu ya Bang ya. Nah itu momen sebenarnya Bang ya. Benar. Nah sama tetangga, sama saudara, sama teman bisa ketemu. Jadi ketemu. Itu. Siap Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk malam ini. Kembali lagi besok Pak Ustadz ya. Ya insya Allah Bang. Iya alhamdulillah episode 3. Oke teman-teman, terima kasih. Saksikan terus Podkartar, podcastnya warga sekitar spesial Ramadan. Ya kembali besok. Yang mau donasi boleh nanti kita taruh di deskripsi. Iya terima kasih. Alhamdulillah.